Oke, langsung aja saya bahas soal nomor 1 ya. Kewajiban listnya 400.000, kemudian pembayaran listnya 67.208,63, biaya eksekutorinya 4.000. Untuk di tahun pertama masih belum membayar bunga. Untuk pengurangan kewajiban dari sheet B dikurangi sheet C dikurangi sheet D ketemu 63.208. Kemudian untuk kewajiban listnya dari kewajiban list sebelumnya dikurangi sama pengurangan kewajiban sehingga ketemu 336.791,37. Tahun 2000 saya bahas sampai 2011 ya, C ya. Untuk ke bawahnya sama semua. 67208. Nah, saya bahas yang ini aja. Bunga atas kewajibannya 12%. 12% itu dari mana? Dari 12% dikalikan kewajiban list tahun sebelumnya. Jadi 12% dikalikan sama 2010. Jadi 12% dikalikan 336.791 ketemu 40.414, sekian. Pengurangan kewajibannya dari 67208 dikurangi 4.000 dikurangi 40.414,9 ketemunya 22.793,66. Kemudian kewajiban listnya dari kewajiban list tahun sebelumnya dikurangi sama pengurangan kewajiban 22.793, jadi 336.791 dikurangi sama 22.793 ketemu 313.997. Kayak gitu caranya sampai ke bawah. Nah, ini hanya pembulatan aja ya. Jadi kalau kalian ketemunya kayak gini ya ini nggak apa-apa, berarti kan sama aja 0. Pokoknya sampai tahun 2019 berakhirnya 10 tahun itu, nah kewajiban listnya jadi 0 untuk di tahun terakhir. Oke, soal nomor 2. Harga kontraknya 16 juta, biaya sampai tanggal ini 4 juta, kemudian estimasi biaya untuk menyelesaikan tinggal 12 juta dikurangi sama 4 juta jadi 8 juta, karena estimasi total biaya untuk kontrak tersebut adalah 12 juta. Nah, kemudian estimasi total laba kotor dari 16 juta dikurangi 12 juta ketemu 4 juta. Tahun 2015 estimasi sampai tanggal ini 6 juta. Untuk menyelesaikannya ya kurang 6 juta lagi, dari 12 juta kurangi 6 juta. Untuk laba kotornya masih tetap ya 16 juta kurangi 12 ya 4 juta. Untuk tahun 2016 biaya sampai tanggal ini 10 juta. Estimasi biaya untuk menyelesaikan kurang berapa? Kurang 2 juta. Dari 12 juta kurangi 10 juta. Laba kotornya masih tetap 16 juta dikurangi 12 juta, 4 juta. Kemudian untuk tahun terakhir, biaya sampai tanggal ini 12 juta. Estimasi untuk menyelesaikan ya kosong, karena ini kan tahun terakhir. Nah, laba kotornya masih tetap 4 juta, dari 16 kurangi 12 juta. Presentasenya, ini kalian boleh dibulatkan, boleh 2 di belakang koma, boleh ya. Oke, presentase penyelesaiannya ketemu 33,33% dari estimasi biaya untuk ini ya. Estimasi sampai tanggal ini dibagi sama estimasi total biaya. 4 juta dibagi 12. Ketemunya 33,33% atau 33%. Oke, untuk yang 2015. Jadi 6 juta dibagi sama 12 juta dikali 100%. Ini sama 10 juta dibagi 12 juta dikalikan 100%. Yang ini 12 juta dibagi 12 juta dikalikan 100%. Sehingga ketemunya persentase selesainya adalah untuk tahun
Tahun 2014 33,33% atau 33%, 2015-nya 50, 2016-nya 83% atau 83,33, 2017-nya 100%. Oke, bisa ya, gampang ya. Berikutnya, pendapatan yang diakui pada pendapatan tahun 2014, kontraknya kan 16 juta. 16 juta kali 33,3%. 5,332800. Untuk biayanya per 2014 adalah 4 juta. Labanya ya tinggal 5.332.800 kurang 4 juta 1.332.800. Yang diakui pada tahun berjalan sama ya, ini sama ini. Karena awal tahun 2015 kontraknya 16 juta, presentasinya 50%, 16 juta kali 50%, 8 juta. Biaya sampai 2015 adalah 6 juta. Dari mana? Di soal diketahui ya. Oke. Nah, atau bisa lihat sampai di tabel yang ini. 6 juta, kemudian 8 juta kurang 6 juta, 2 juta. Diakui pada tahun sebelumnya, ini tinggal kalian pindah aja, kalian pindah ke sini. Kemudian yang diakui pada tahun berjalan tinggal dikurangi 8 juta dikurangi 5.332.800 ketemu 2.667.200. Terus kemudian yang biayanya 6 juta dikurangi 4 juta ketemu 2 juta. Laba kotornya 2 juta dikurangi 1.332.800 ketemu 667.200. Kayak gitu sampai tahun 2017. Bisa ya? Saya jelaskan lagi tahun 2016. 16 juta dikalikan 83,33. Ini dari mana persentasenya? Dari hitungan yang ini tadi, yang kalian hitung tadi ya. Dah. 16 juta dikalikan 83,33, 13.332. Biayanya 10 juta. 10 juta dari mana? Bisa kalian lihat tabel yang di atasnya. Biaya sampai tanggal ini 10 juta. Labanya tinggal ngurang aja 13.332.800 dikurangi 10 juta, laba brutonya 3.332.800. Nah, ini yang ini tinggal kalian pindah ke sini aja. Oke, kemudian yang diakui pada tahun berjalan tinggal ngurangi 13.332 dikurangi 8 juta, 5.332.800, 10 juta dikurangi 6 juta, 4 juta, 332.800 kurangi 2 juta, 1 juta 332.800. 2017 caranya sama kayak gitu. Oke. Ini 500 ya. Untuk soal berikutnya. 2012 itu ada laba 500 juta. Berapakah laba yang kena pajak ya? 500 juta ini yang akan kena pajak. Jadi di sini 500 juta. Tahun 2013 ada kerugian sebesar 600 juta. Kompensasi yang digunakan nggak ada. Sisa kompensasi yang masih 600 juta. Terus laba kena pajaknya di sini belum kena pajak ya, karena di sini masih mengalami kerugian. Kemudian tahun 2014 untung 100 juta. Kompensasi yang digunakan 100 juta. Sisa kompensasi 500 juta. Jadi gini, kalian tahun 2014 itu untung 100 juta. Kalian kan pada tahun 2013 itu mengalami kerugian 600 juta. Jadi tahun 2014 kalian untung 100 juta itu kan belum kena pajak. Karena untuk mengkompensasi kerugian yang 600 ini. Sehingga kompensasi yang digunakan di sini tertera 100. Sehingga sisa kompensasi 500, berarti masih ada 500 juta lagi yang belum terkompensasikan. Tahun 2015 kalian untung 200 juta. Kemudian kompensasi yang digunakan ya 200 juta ini digunakan untuk mengkompensasi kerugian yang 600. Kemudian sisa kompensasinya adalah 300 juta. Laba kena pajaknya 0. Oh, ntar maaf. Saya kasih angka 0 aja. Jadi di sini, tak ulangi, 2014 kalian nggak bayar pajak.
Karena untuk mengganti kompensasi tahun 2013, tahun 2015 sama kalian nggak bayar pajak juga karena untuk kompensasi kerugian tahun 2013. Nah, tahun 2015 ini sisa kompensasinya kurang 300. Kan tadi baru terkompensasi 300 kan, sedangkan kerugiannya 600. Berarti masih ada 300 lagi kompensasi kalian tidak bayar pajak. Nah, tahun 2016 ini untuk 500. Kompensasi yang digunakan adalah 300 juta. Berapakah sisa kompensasinya? Nggak ada, udah habis, sudah 600 kan. 100 tambah 200, 300 tambah 300, 600. Sehingga laba yang kena pajaknya 200 juta. Ngerti nggak ini? 500 juta itu 300-nya untuk bayar kompensasi kerugian 2013 karena 300 ini udah pas kan 100, 200, 300. Berarti masih ada sisa 200. Nah, ini harus bayar pajak. Yang 200-nya ini yang harus bayar pajak. Paham ya? Atau masih bingung? Kita ulangi lagi. Tahun 2014 kalian nggak bayar pajak karena mau ganti kompensasi. Tahun 2013 masih dapat 100 kan? Tahun 2015 kalian nggak bayar pajak juga karena untuk kompensasi kerugian tahun 2013. Nah, masih dapat 300 juta kompensasinya. Berarti kurang 300 juta lagi kan. Nah, tahun 2016 ini kalian untung 500, 300-nya untuk kompensasi kerugian, 200 jutanya ya kalian harus bayar pajak. Kayak gitu ya. Jadi di sini laba kena pajaknya tinggal 200 juta karena 300 juta untuk kompensasi kerugian pajak. Kalau belum paham bisa ditanyakan ke saya ya. Oke, laba pada soal nomor 4. Laba 25 juta. Ditambah beban penyusutan 500 juta. Karena beban penyusutan nggak ngeluarin uang, makanya harus nambah laba. Sedangkan di laporan laba rugi, beban penyusutan udah mengurangi pendapatan. Sehingga maksudnya beban penyusutan sudah sebagai pengurang di laporan laba rugi. Padahal ini nggak ngeluarin uang, makanya harus ditambahkan. Amortisasi aktiva tak berwujud sama ya, kayak beban penyusutan, nggak ngeluarin uang. Keuntungan atas penjualan mesin, ini maksudnya kenapa ini dikurangi? Karena keuntungannya tidak ada duitnya. Ini hanya selisih antara harga jual sama nilai buku aja. Jadi mesinnya itu udah dipakai berapa tahun atau kalau enggak ini anggap aja kendaraan operasional, bahkan nggak bingung ya. Kendaraan operasional, kemudian anggap aja mobil lah, mobil perusahaan. Anggap aja ini nanti soalnya saya ganti mobil ya biar nggak bingung. Mobil perusahaan, anggap aja misal, ini saya kasih contoh ya. Nilai bukunya anggap aja 80. Ternyata laku dijual 100. Nah, berarti kan untung 20 juta, tapi kan ini nggak ada uangnya. Hanya ketika kalian menjurnal, jurnal kalian kan kas di debit senilai 100 juta, kemudian di kredit karena laku 100 juta ya, di kredit tadi misalnya anggap aja mobil Oke, kita ulangin lagi ya. Jadi misal ini ya, saya kasih gambaran. Kalian beli mobil, waktu itu harganya 100 juta. Kemudian udah disusutkan 20 juta. Berarti nilai buku mobilnya adalah 80 juta. Belinya 100, sudah disusutkan 20, berarti nilai bukunya adalah 80. Nah, nilai buku 80 ini mampu dijual dengan harga 100 juta. Sehingga jurnalnya kas bertambah 1 juta, amortisasi di debit 20 juta, pada mobil 100 juta, di kredit pada keuntungan 20 juta. Keuntungan atas penjualan aktiva. Nah, di sini 20 juta ini hanya untuk mencatat selisih nilai buku sama harga jualnya aja. Sehingga kenapa ini harus di
dikurangi 2 juta karena ini keuntungan ini hanya sebenarnya ketika menjurnal muncul untuk mencatat selisih nilai buku tadi sama harga jualnya. Nah, di sini keuntungannya kan nggak ada duitnya. Makanya di sini kenapa dikurangi ceritanya kayak gitu. Kenaikan piutang itu berarti ada pendapatan yang masih berupa piutang, makanya di sini dikurangi. Sehingga total arus kas bersih operasinya 22.700. Membeli saham itu aktivitas investasi ya. Membeli saham perusahaan lain. Membeli berarti uangnya berkurang ya. Terus menerima pembagian dividen ada kas masuk 1 juta sehingga arus kas bersih investasinya minus, jadi lebih banyak pengeluaran. Aktivitas pendanaan, menerbitkan obligasi berarti kas masuk 20 juta, membagikan kupon bunga atau bunga obligasi sebesar 5 juta sehingga arus kas bersih pendanaan adalah 15 juta. Bisa ya, gampang ya. Terima kasih. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.